Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini masuk ke perkembangan sistem periodik. Sistem periodik pertama kali adalah triad Dobereiner, ditemukan oleh Johann Wolfgang Dobereiner. Bunyi hukum triad Dobereiner seperti ini. Bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. 3 unsur yang sifatnya mirip ini disebut dengan triad. Contoh-contoh triad ada di tabel di bawah ini, yaitu triad 1, triad 2, triad 3, triad 4, triad 5. Contoh soalnya, berapakah massa atom Na jika diketahui massa atom Li 3 dan K 19? Maka massa atom Na adalah, Na ini di tengah letaknya. Sesuai bunyi hukum tadi di atas bahwa massa atom unsur yang di tengah merupakan massa atom unsur yang di tepi. Tepinya adalah Li dan K. Berarti massa atom unsur Na sama dengan massa rata-rata. Massa atom Li ditambah K dibagi 2. Berarti tinggal dimasukkan Li-nya 3, K-nya 19 dibagi 2. Jadi massa atom Na sama dengan 11. Contoh yang lain, berapakah massa atom Sr? Massa atom Sr sama dengan massa atom unsur Ca ditambah massa atom unsur Ba dibagi 2. Nah, triad-triad ini harus kalian hafalkan ya, karena ini pernah keluar di soal. Contohnya seperti di antara unsur-unsur di bawah ini manakah yang merupakan triade. Nah, itu berarti harus kalian hafalkan contoh-contoh triadnya. Kemudian perkembangan sistem periodik yang berikutnya menurut teori Octave Newland ditemukan oleh John Newland. Hukum Octave Newland berbunyi, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, daftar unsur Octave Newland ada di tabel ini. Unsur yang pertama adalah unsur H, berarti sifatnya mirip dengan unsur ke-8 yaitu F. Unsur yang kedua sifatnya mirip dengan unsur ke-9, berarti Li sifatnya mirip dengan Na. Unsur yang ketiga sifatnya mirip dengan unsur yang ke-10, berarti Be sifatnya mirip dengan Mg, dan seterusnya. Ternyata hukum Octave Newland ini masih ada kekurangannya. Kemudian diperbaiki lagi teori Octave Newland ini dengan sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev ini disebut juga sistem periodik unsur bentuk pendek. Nah, sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Nah, dalam Mendeleev ini dia sudah menemukan golongan dan periode ya, di mana lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut periode. Mendeleev menyusun tabel dari unsur-unsur yang disusun oleh Newland dengan beberapa perbaikan. Antara lain, beberapa tempat disediakan untuk unsur yang diramalkan dan diyakini oleh Mendeleev akan ditemukan. B. Ditempatkannya unsur-unsur yang sekarang disebut sebagai unsur transisi pada lajur khusus. C. Mengadakan koreksi terhadap massa atom yang kurang tepat. D. Meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ternyata ramalannya tepat setelah unsur tersebut ditemukan. Nah, sistem periodik menurut Mendeleev itu seperti ini. Di sini terlihat bahwa dia sudah menyediakan tempat-tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Tetapi sistem periodik Mendeleev ini juga masih ada kekurangannya. Antara lain panjang periodenya tidak sama. Kemudian beberapa unsur disusun dengan urutan massa atom yang terbalik. Kemudian unsur lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan. Nah, sistem periodik menurut Mendeleev ini diperbaiki lagi dengan sistem periodik modern. Dia ditemukan oleh Moseley. Sistem periodik modern juga membagi periode dan golongan. Ada 7 periode dalam sistem periodik modern. Periode 1 disebut sebagai periode sangat pendek dan berisi 2 unsur. Periode 2 dan 3 disebut periode pendek masing-masing berisi 8 unsur. Periode 4 dan 5 disebut periode panjang dan masing-masing berisi 18 unsur. Periode 6 disebut periode sangat panjang berisi 32 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut deret lantanida.
Nah, gambar sistem periodik modern seperti ini. Ini adalah sistem periodik modern yang kita pakai sekarang. Dia membagi unsur dalam 7 periode. Periode yang pertama adalah ini. Unsurnya hanya 2, makanya disebut periode sangat pendek. Unsurnya H dan helium. Kemudian periode 2 berisi 8 unsur mulai dari Li, Be, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon. Periode 3 juga berisi 8 unsur dari Na, Mg, Al, Si, P, SCl, Ar. Periode 4 yang dari sini ke sana, periode 5, periode 6, periode 7. Sedangkan golongan itu lajur yang tegak. Golongan 1A dari hidrogen sampai ke Fr, golongan 2A dari Be sampai ke Ra, golongan 3A dari B sampai ke Tl, golongan 4A dari karbon sampai UUQ, golongan 5A dari N sampai ke Bi, golongan 6A dari oksigen sampai ke UUH, golongan 7A dari F sampai ke UUD, golongan 8A dari He sampai ke UUO. Nah, sistem periodik modern ini juga sudah membagi deret transisi, menempatkannya dalam tempat yang tersendiri. Nah, yang di tengah ini disebut deret transisi. Ini golongan B, atau disebut juga golongan peralihan. Nah, pada unsur transisi ini di nomor atom 50. Di sini 57. Dia ada La. Nanti dari La ini dia nyambungnya ke sini. Terus sampai ke sini. Ini disebut deret lantanida. Jadi dari La sini sampai ke sini, ini disebut deret lantanida. Nah, mereka ini termasuk dalam golongan 3B. Kemudian dari AC, dia nyambungnya ke sini. Nah, ini disebut deret aktinida. Nah, golongan-golongan kemarin sudah diberitahu golongan ada golongan A dan golongan B ya. Nah, golongan 1A ini disebut golongan alkali, golongan 2A disebut golongan alkali tanah, golongan 3A disebut golongan boron, golongan 4A disebut golongan karbon, golongan 5A disebut golongan nitrogen, golongan 6A disebut golongan oksigen, golongan 7A disebut golongan halogen, dan golongan 8A disebut gas mulia. Gas mulia ini adalah unsur yang paling stabil. Jadi sistem periodik yang kita gunakan sekarang mengikuti sistem periodik modern ya. Mengenai perkembangan sistem periodik, Ibu kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.